Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan ikuti perkembangan media sosial New Harum Channel. Ulama atau penyebar ajaran agama Islam memang sangat dihormati di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, dunia pun sangat menghormati ulama asal Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak ulama yang sangat terkenal. Dari beragam ulama yang ada di Indonesia, ada 7 ulama yang namanya sangat dikenal dunia atau umat muslim di dunia. Berikut 7 ulama Indonesia yang terkenal di dunia versi New Harum Channel. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah adalah seorang ulama Indonesia asal Minangkabau. Ia lahir di Koto Tuo, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 6 Zulhijjah 1267 Hijriah atau 1860 Masehi dan meninggal di Mekah pada tanggal 8 Mujamidil Awal 1330 Hijriah atau 1916 Masehi. Syekh Khatib dikenal jenius dan rendah hati. Ia tercatat sebagai orang non-Arab pertama yang dipercaya menjadi imam besar di Masjidil Haram, Mekah. Banyak pemimpin reformis Islam Indonesia pernah belajar darinya, termasuk Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani, bernama lengkap Abu Abdul Al-Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Lahir di Tanara, Kota Serang, Kabupaten Banten pada tahun 1813 dan wafat di Mekah pada tahun 1897. Syekh Nawawi merupakan keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, serta generasi ke-12 dari Sultan Banten. Nawawi kecil mendapatkan tempaan pengetahuan agama langsung dari ayahnya. Setelah itu, ia berguru kepada Kiai Sahal di Banten serta Kiai Yusuf di Purwakarta. Menginjak usia 15 tahun, Syekh Nawawi memantapkan tekad untuk berhaji dan berilmu di Mekah. Di Mekah, Nawawi berguru dengan banyak tokoh penting dalam dunia Islam, antara lain Syekh Syed Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid, dan Syekh Ahmad Dimyati. Hingga akhir hayatnya, Syekh Nawawi berhasil menulis ratusan judul kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama di Jazirah Arab dan Asia Tenggara. Di Indonesia, karya-karya itu menjadi kurikulum wajib di pesantren dan madrasah. Produktivitas Syekh Nawawi membuatnya dijuluki Bapak Kitab Kuning. Murid-muridnya tersebar baik di Mekah maupun di Indonesia. Tokoh-tokoh Indonesia yang lama berguru kepada Syekh Nawawi antara lain pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pendiri Matlaul Anwar Kiai Haji Mas'adur Rahman. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di desa Loggabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710. Syekh Arsyad yang juga berjuluk Anumerta Dato Kelampaian wafat pada usia 102, yakni 3 Oktober 1812. Ulama yang berkarisma ini tak hanya terkenal di tanah air namun juga di beberapa negara seperti Turki, Arab Saudi, Mesir, Filipina, dan India. Arsyad kecil mendapatkan pendidikan pertama di bawah tempaan ayahnya, Syekh Abdullah. Jelang remaja, ia pergi ke Mekah dan bertemu dengan ulama masyhur dan sekelas dengan Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Masyhiri dan Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim.
Selain menjadi pengajar, beliau juga menulis berbagai buku keilmuan. Namun satu kitab berjudul Sabilal Muhtadin dianggap banyak tokoh sebagai buku paling monumental. Kitab yang memuat penjelasan hukum fikih itu bahkan dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Syekh Sayyid Usman Betawi. Sayyid Usman lahir di Kampung Arab atau Pekojan, Jakarta Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah atau 1822 Masehi dan kemudian menetap di Petamburan, Jakarta Pusat. Nama lengkap beliau adalah Al-Habib Usman bin Yahya bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya. Habib Usman dianggap menjadi mufti setelah 22 tahun menimba ilmu di lebih dari 10 negara. Ia kembali ke Betawi pada 1279 Hijriah bulan Rabiul Awal. Beliau menjadi mufti di Indonesia pada pertengahan abad ke-19. Untuk diketahui, mufti adalah seorang ulama yang mengeluarkan fatwa sebagai jawaban atau persoalan umat berkaitan dengan hukum Islam. Guru beliau yang pertama adalah ayah beliau sendiri, yaitu Syekh Yahya. Namun setelah itu beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan kemudian bermukim di sana selama 7 tahun untuk memperdalam ilmu agama. Di Mekah beliau berguru kepada mufti Mekah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Sayyid Usman Betawi meninggal dunia pada 21 Safar atau tahun 1913 Masehi pada usia lebih dari 93 tahun. Sebelum menghadap ilahi, beliau pernah berwasiat agar jangan dimakamkan di pemakaman khusus atau tersendiri. Beliau meminta dimakamkan di pemakaman umum Karet, Tanah Abang, Jakarta. Namun pada masa itu daerah Tanah Abang terkena proyek pembangunan, sehingga makam beliau dipindahkan ke Kompleks Masjid Al-Bidin, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Syekh Muhammad Khalil Al-Maduri. Kiai Haji Muhammad Khalil dilahirkan pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi di Kampung Senan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama dan digemblang langsung oleh ayah beliau. Pada 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Kiai Haji Muhammad Khalil belajar di Mekah. Di Mekah, Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Sewaktu berada di Mekah, ia mencari nafkah dengan menyalin risalah-risalah yang diperlukan para pelajar di sana. Itu pula yang mengilhaminya menyusun kaidah-kaidah penulisan huruf Pegion bersama dua ulama lain, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Saleh As-Samarani. Huruf Pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Huruf Pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Sepulang dari Mekah, ia terkenal sebagai ahli nahwu, fikih, dan tarikat di tanah Jawa. Kiai Muhammad Khalil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Cengkebuan. Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri wafat dalam usia yang lanjut 106 tahun pada 29 Ramadan 1341 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Mei 1923 Masehi. Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari. Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Bukhari Al-Batawi Al-Jawi lahir di Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis 14 Syaban 1278 Hijriah atau 14 Februari 1862 Masehi. Beliau pernah mengajar di Masjidil Haram selama lebih kurang 28 tahun mulai 1321 Hijriah atau 1903 Masehi hingga tahun 1349 Hijriah atau 1930 Masehi.
Beliau wafat di Mekah petang Ahad 17 Safar 1349 Hijriah bertepatan dengan 13 Juli 1930 Masehi. Syekh Muhammad Mukhtar bin Al-Tarid Al-Bukri atau Syekh Mukhtar Bogor menguasai banyak bidang disiplin ilmu termasuk ilmu-ilmu hadis yang sering dibicarakan terutama oleh golongan tajdid. Namun ia tetap berpegang dengan mazhab Syafi'i. Pengikut setia mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan dalam bidang tasawuf berpegang kukuh dengan imam-imam kaum sufi yang muktabar seperti Imam Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi, Imam al-Ghazali dan lain-lain. Syekh Abdul Hamid Asahan. Syekh Abdul Hamid bin Mahmud lahir di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara tahun 1298 Hijriah bertepatan dengan tahun 1880 Masehi dan wafat pada 10 Rabiul Awal 1370 Hijriah dan bertepatan dengan 18 Februari 1951 Masehi. Sejak kecil ia belajar kepada saudara iparnya yang bernama Haji Zainuddin. Setelah itu ia belajar kepada ulama termasyhur di Asahan bernama Syekh Muhammad Isa, mufti kerajaan Asahan. Syekh Muhammad Isa menganjurkan Abdul Hamid untuk menimba ilmu di Mekah. Pasalnya Abdul Hamid memiliki talenta untuk menjadi ulama. Sesampainya di Mekah, Abdul Hamid Asahan langsung diterima belajar di Halaqah Syekh Ahmad Al-Fatani. Sayangnya 2 tahun kemudian Syekh Ahmad Al-Fatani meninggal dunia. Walau berinteraksi hanya sekedar 2 tahun, rasa kasih sayang Syekh Ahmad Al-Fatani begitu kuat. Abdul Hamid Asahan kemudian berguru kepada Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Minangkabawi. Proses belajar ini sempat terganggu karena meletusnya Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Ia terpaksa pulang ke Tanjung Balai Asahan. Abdul Hamid kemudian mendirikan Madrasah Ulumil Arabiyah. Seiring berjalannya waktu, madrasah ini berkembang pesat dan menjadi termasyhur di Sumatera Utara. Baik, itulah tadi 7 ulama Indonesia yang terkenal di dunia. Nantikan Harum Info selanjutnya hanya di New Harum Channel.